Polda Metro Jaya telah menunjukkan ijazah asli Joko Widodo dalam gelar perkara khusus tuduhan ijazah palsu yang digelar pada Senin lalu. Penunjukan ijazah asli itu dilakukan atas seizin dan kesepakatan seluruh pihak yang hadir dalam forum gelar perkara khusus, baik itu dari pihak tersangka dan pelapor. Kami sampaikan bahwa dalam forum gelar perkara khusus tersebut, atas seizin dan kesepakatan para pihak dalam forum, penyidik telah menunjukkan ijazah atas nama Joko Widodo yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM sebagaimana telah dilakukan penyitaan oleh penyidik dari pelapor Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Sementara itu, kuasa hukum Roy Suryo CS menilai penyidik tak memiliki wewenangan menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi. Selain itu, penunjukan ijazah Jokowi oleh penyidik sekaligus mengkonfirmasi pernyataan Budi Aristiadi yang sebelumnya dianggap menyebarkan informasi tidak benar tentang ijazah Jokowi. Proses penunjukan bukti ijazah SMA dan S1 Jokowi hanyalah untuk mengkonfirmasi bahwa dokumen tersebut benar ada dan telah disita oleh penyidik per 23 Juli 2025. Penunjukan dokumen tersebut sekaligus membongkar kebohongan saudara Budi Aristiadi, Ketua Umum Projo, yang mengaku telah ditunjukkan ijazah Jokowi dan diklaim asli saat berkunjung di kediaman Jokowi di Solo pada tanggal 24 Oktober 2025. Diketahui Polda Metro Jaya telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus tuduhan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah gelar perkara ini, polisi kemudian akan pemenuhan rekomendasi untuk kelengkapan berkas perkara dan segera berikan kepastian hukum. Dari Jakarta dan Helmi Sajembati, iNews melaporkan. Pemirsa, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis desak Polda Metro Jaya segera terbitkan surat perintah penghentian penyidikan kepada para tersangka kasus ijazah Jokowi. Pasalnya penetapan tersangka kasus dinilai cacat prosedur. Tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menanggapi gelar perkara khusus yang dilakukan Polda Metro Jaya terkait kasus ijazah Joko Widodo. Penyidik dinilai tidak punya wewenang untuk menetapkan keaslian dokumen ijazah Jokowi dalam forum gelar perkara khusus. Untuk itu, mereka menuntut Polda Metro Jaya segera menerbitkan SP3 kepada para tersangka kasus ijazah Joko Widodo. Yang sekarang itu kan untuk mengajak berbagai elemen masyarakat untuk mendesak kepolisian agar dua hal tadi, yaitu melibatkan pihak ketiga dalam proses uji forensik di lab forensiknya Polri, atau yang kedua memberi kebebasan laboratorium forensik lain yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain bisa mengujinya. Itu desak oleh masyarakat. Polisi memeriksa 8 saksi pembunuhan anak politisi PKS Cilegon, termasuk keluarga dan tetangga korban. Kesimpulan sementara kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polres Cilegon sudah memeriksa 8 saksi terkait pembunuhan Muhammad Axel Harman Miller, anak 9 tahun putra politikus PKS Cilegon Maman Suherman. Kasih Humas Polres Cilegon AKP Sigit Dermawan mengatakan 8 saksi tersebut diantaranya terdiri dari pihak keluarga serta tetangga yang tinggal di sekitar kediaman korban. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tidak ada barang-barang milik pemilik rumah yang hilang. Kesimpulan sementara, kejadian ini adalah murni pembunuhan. Polisi belum bisa mengungkap motif pelaku dalam melakukan pembunuhan dan masih menyelidiki tanda-tanda pelaku masuk ke dalam rumah. Sebelumnya, korban ditemukan ayahnya menderita luka tusuk di sekujur tubuhnya dan langsung dibawa ke rumah sakit di kota Cilegon. Namun nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Polisi bongkar praktik aborsi ilegal di sebuah apartemen di kawasan Jakarta Timur. Polisi sudah menetapkan 7 orang tersangka. Satpamnya, Satpam, ini gerak.
Dua. Sama kepalanya sama mana? Dandru. Polda Metro Jaya mengungkap praktik aborsi ilegal yang beroperasi di sebuah unit apartemen di kawasan Jakarta Timur. Praktik aborsi ilegal tersebut dipromosikan secara online melalui 2 website. Kegiatan haram ini telah berlangsung sejak tahun 2022 dan telah melayani 361 pasien. Ya, rata-rata yang melakukan aborsi itu adalah yang tidak menginginkan anak tersebut, ya, ataupun hamil di luar nikah. Ini rata-rata pasien yang berada yang melakukan ataupun yang aborsi di klinik aborsi tersebut. Dalam kasus ini, polisi telah menetapkan 5 orang tersangka. Polisi juga telah menyita sejumlah barang bukti dan memeriksa beberapa orang saksi. Tim Liputan iNews melaporkan. Aktor Ahmad Zoni yang sekaligus terdakwa kasus narkoba menghadiri sidangnya secara langsung. Momen ini sekaligus menjadi pertemuan Ahmad beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Aktor Ahmad Zoni yang menjadi terdakwa dalam kasus kepemilikan narkoba menghadiri langsung sidang lanjutan kasus kepemilikan narkoba di dalam rutan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan usai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyetujui permohonan jaksa penuntut umum terkait pemindahan sementara Ahmad dari Nusa Kambangan ke Jakarta demi kelancaran sidang. Ahmad hadir terlihat bahagia melihat keluarga dan kerabatnya yang telah lama tak dijumpainya. Bersanding dengan 4 terdakwa lainnya, Ahmad nampak mengikuti jalannya sidang dengan seksama. Dalam proses tanya jawab, Ahmad menyatakan pengakuannya sebelumnya berdasarkan tekanan. Di situ ada CCTV, nggak ada mungkin kalau nggak ada CCTV. Jadi saya meminta pengakuan, saya memang mengaku seperti itu, yang ada di video itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, pengakuan saya itu berdasarkan dari tekanan yang dimana ya CCTV bisa membuktikan itu semua. Sebelumnya, Ahmad Zoni didakwa menjual narkotika jenis sabu di rutan Salemba, Jakarta Pusat. Ahmad Zoni menerima sabu tersebut dari seseorang bernama Andre yang kemudian dijual dan diedarkannya di dalam rutan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo meninjau jembatan darurat Padang Mantuang di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Prabowo menjajal jembatan yang dibangun sementara untuk menggantikan jembatan yang hancur akibatnya terjang banjir bandang. Sambil berjalan, Prabowo sesekali menyapa masyarakat yang berada di lokasi. Sebelumnya, Presiden mengunjungi posko pengungsi SD 05 Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo disambut para pengungsi yang ingin bersalaman dengannya. Prabowo turut didampingi Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansarullah, Kepala BNPB Legend Suharyanto, hingga Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyapa ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian. Selain temui pengungsi, Prabowo juga tinjau pembangunan hunian sementara bagi para korban banjir bandang. Pembangunan hunian sementara ditargetkan selesai 1 bulan ke depan agar warga tidak tinggal di tenda lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mencicipi hidangan di dapur umum posko pengungsian bencana di Kayu Pasak, Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Prabowo menikmati nasi goreng dan telur ceplok yang saat itu tengah disiapkan untuk para pengungsi. Setelah menemui masyarakat terdampak banjir bandang di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Prabowo meninjau dapur umum. Tinjauan itu dilakukan bersama dengan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Saat itu, Presiden melihat langsung proses memasak makanan yang dilakukan petugas posko untuk para pengungsi.
Prabowo kemudian disuguhkan sepiring nasi goreng lengkap dengan telur ceplok yang langsung disantap oleh Presiden. Nasi goreng karena saya yang datang ya. Siap. Ya. Cukup. Lumayan, enak. Kau tahu saya belum makan pagi. Siap. Presiden sangat menikmati nasi goreng yang dihidangkan sambil menyampaikan apresiasinya pada prajurit TNI dan masyarakat yang telah bergotong royong memasak dan membantu kebutuhan korban bencana di Sumatera Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, progres pembangunan jembatan Baile Tupin Redep yang hubungkan ruas jalan Biren dan Lok Sumawe telah mencapai 99%. Fasilitas tersebut akan siap segera difungsikan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Izin rambatan tepi jauh sudah selesai. Pembangunan jembatan sementara dengan panjang bentang sekitar 39 meter ini dikerjakan oleh personel Yon Zipur 16 Dika Anuraga Kodam Iskandar Muda menggunakan material Baile milik Kementerian Pekerjaan Umum. Sejumlah pekerjaan teknis tahap akhir telah diselesaikan meliputi penyetelan baut papan lantai dan pemasangan gelagar rambatan. Keberadaan jembatan Baile Tupin Redep memiliki peran strategis dalam memulihkan arus lalu lintas dan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya distribusi barang dan layanan publik yang selama ini terganggu akibat terputusnya akses jalan utama antar wilayah. Lantai yang masih ini dan lantai juga terpasang. Malam ini kami lembur. TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum bersinergi membuka jalan yang tertutup material longsor dan di Kabupaten Aceh Utara, Aceh, pemirsa. Akses jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah kembali tersambung. Jalan simpang KKA yang menghubungkan Kabupaten Aceh Utara dengan Kabupaten Bener Meriah sebelumnya terputus akibat banjir bandang dan tanah longsor di wilayah Wehpase. Pemulihan akses tersebut merupakan hasil sinergi TNI dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ruas jalan yang tertutup material longsoran sempat menghambat mobilitas warga serta distribusi logistik dan kebutuhan pokok masyarakat. Menyikapi kondisi tersebut, TNI dengan instansi terkait bergerak cepat melaksanakan penanganan darurat guna membuka kembali jalur transportasi vital di wilayah terdampak. Dalam pelaksanaannya, TNI menggerakkan alat berat untuk membersihkan material longsoran serta melakukan pengerjaan manual. Saat ini, akses jalan simpang KKA telah dapat dilalui secara bertahap, namun masyarakat diimbau tetap waspada karena masih terdapat titik rawan longsor. Pasca banjir bandang, kondisi Kabupaten Aceh Tamiang berangsur kembali normal. Pembersihan lumpur dan material banjir dilakukan secara intensif oleh pemerintah bersama instansi terkait. Banjir bandang dengan ketinggian air hingga 4 meter merusak infrastruktur dan memutus akses jalan nasional. Akses menuju Aceh Tamiang sempat terputus, menghambat distribusi bantuan di awal pasca bencana. Kementerian PU, TNI AD, BUMN Karya, dan mitra lokal membersihkan lumpur di jalan nasional dan kabupaten, pemirsa. Sebanyak 19 unit alat berat diturunkan. Penanganan juga dilakukan di lokasi longsor, Semadam, dan Alun Datung sehingga akses kembali normal bertahap. Pembersihan dan pemulihan lalu lintas ditargetkan selesai sebelum akhir Desember. Langkah ini dilakukan untuk menjaga konektivitas dan aktivitas masyarakat kembali normal. Ya, berterima kasih kepada pemerintah Aceh Tamiang yang telah bekerja sama
untuk membersihkan sampah-sampah yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Kami bisa masuk ke kota Tamiang dan alhamdulillah di tanggal 2 secara perlahan-lahan kota Tamiang bisa diakses di kedua sisinya, baik dari Banda Aceh maupun dari Medan, walaupun dengan